Salam olahraga. Salam. Masih di Nusa Dua Bali di acara sport tourism yang dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 25 sampai tanggal 28 Mei 2022. Wah, dengan saya ini, mohon maaf, dengan Bapak siapa Pak? Agung Anom. Pak Agung Anom. Ini saya agak bertanya-tanya nih Pak, ini produknya apa ya? Ada ukiran, ini ada seperti panah gitu. Mungkin Bapak Agung Anom bisa menyampaikan apa aja sih Pak? Mungkin sobat sportif yang sedang menonton acara ini banyak-banyak bertanya. Silakan, monggo. Oke, terima kasih Om Swastiastu. Hari ini saya mencoba menjelaskan bahwa di produksi kami di Jepun Bali Ya. tradisional, mengawali sekali adalah cengkolak ini, mengawali sekolak. Sudah itu karena perkembangan zaman kita lari ke tulup atau sumpitan. Nah maka itu setelah sumpitan, nah sekarang kembali ke ketapel. Jadi di Jepun Bali itu ada 3 jenis olahraga tradisional yang sengaja saya melestarikan olahraga tradisional itu sendiri. Oke, jadi Jepun Bali tradisional ini adalah suatu komunitas Pak ya, Ya, atau suatu kumpulan para olahragawan juga. Panah itu jenis olahraga tradisional ya, artinya memang mungkin sejak dulu Pak ya. Ya. So, kayak memanah juga gitu kan, terus sumpit, terus ini ketapel. Itu yang dilestarikan Pak ya. Berarti ya itulah. Ini salah satu kebudayaan atau kebudayaan asli bangsa Indonesia yang memang dilestarikan. Dan saya lihat juga memang dibikin lebih unik Pak ya. Ada ukirannya, ada ininya mungkin. Nah, untuk cabang olahraga sendiri Pak, ketapel, terus sumpit sama panah itu pernah dilombakan atau gimana Pak pengalaman Pak Agung Anom? Pengalaman kita mengawal di panahan tradisional. Oke. Panahan tradisional sering kita diundang Jogja, sama Madura. Nah, Madura ada panahan juga Pak ya, di Madura ya Pak? Ya, terus. Hanya terakhir ini 1-22 Mei ini kita diundang di Surabaya, Wali Kota Cup Surabaya. Ya, puji Tuhan kita dapat perak. Perak. Ya. Jadi itu lomba apa tuh? Lomba tradisional panahan. Memanah, jempalingan istilahnya. Jempalingan itu bahasa Bali atau bahasa Jawa? Bahasa Jawa ya. Memanah. Yang tahu saya kalau memanah tuh kalau kayak di Solo, Jogja tuh dia sambil duduk apa ya? Ya, ada juga ya yang itu. Kalau tradisional itu kan memanahnya sambil duduk. Ya. Kalau yang putri bersimpuh, yang putra bersila. Gitu. Dengan pakaian adat masing-masing. Oke. Ya, jadi tadi juga saya dapat informasi, mungkin kalau sobat sportif ingin lebih tahu, artinya ada video atau mungkin film lah ya Pak ya. Ini mungkin lebih bisa memperkenalkan cabang olahraga yang saat ini ya bisa dibilang cabang olahraga tradisional. Tapi artinya sebenarnya kayak panahan juga itu kan sudah menjadi cabang olahraga internasional kan. Nah mungkin kita akan menyimak sedikit video tentang kebudayaan tradisional dari Bali ini.
Kalau ngelihat dari tayangan video tadi tuh Pak, saya malah tambah banyak tanya nih Pak. Yeah, siap. Nah, Siap. apalagi nih barang-barang yang ada di sini nih, yang ditampilkan nih, saya lihat nih, ini kayak misalnya ketapel kan, Iya, iya. terus ada juga apa tulup Pak ya, tulup. sumpitan. Ini dibuat sendiri atau gimana nih Pak? Ya, kita bikin sendiri. Jadi ini memang diukir ya oleh Bapak sendiri ya? Ini asli dari alam yang ukir, Nah, hanya oke. kita bentuk saja. Oh. Kalau ini pegangan dari cengkolak namanya, pegangan dari Cengkola. ya cengkolak. Mohon maaf, aduh Pegangan saya dari harus hati-hati nih. busur itu atlet kami yang ukir. Iya. Jadi saya hanya bikin cengkolaknya saja. Ya, sobat sportif coba lihat tuh. Ini adalah salah satu Cengkolak. cengkola dan ini sebenarnya kebudayaan atau artinya asli milik negara kita ya. Iya, iya, iya. Kalau bukan kita siapa lagi? Siapa lagi? Ya. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kapan Kan lagi? gitu Pak ya. Nah, dan ini memang dibuat langsung Pak ya. Oke. Ngomong-ngomong saya tadi lupa nanya. Udah berapa lama sih Bapak berkecimpung di dunia ini Pak? Berkecimpung di tradisional itu dari 2009. Dari 2009. Jadi sekitar 13 tahun yang lalu. Nah, dan memang Bapak sudah mengikuti beberapa event atau perlombaan-perlombaan ya tingkat nasional. nasional, internasional? Belum, kalau Belum ada, internasional belum ya. Karena- Minimal di tingkat nasional Iya, di Pak ya. tingkat nasional. Ya, ini artinya kan juga pada saat kita mengikuti lomba itu kan pada saat mempromosikan juga kan Iya. kebudayaan kita nih. Kalau di tingkat ASEAN saya pernah ikut. Iya. Ini yang dipakai tingkat ASEAN. Oke. Hanya saya ikut di Birbo-nya. Kalau Birbo. orang teman-teman lain dari Singapura dan Malaysia dia pakai alat yang sudah modern. Iya. Saya ini kan hanya memperkenalkan saja Oh. busur tradisional. Hanya sebagai tontonan gratis saja Oh, di iya iya iya. Indonesia iya. Open. Tapi ya lumayan lah itu udah internasional walaupun tidak mengikuti menjadi juara, lomba, ya. tidak menjadi juara, tapi Bapak sudah membawa nama harum negara Bali, Indonesia pada- kan, ya, Indonesia. Bali gitu loh. Gitu loh. Sekarang dan memang ya apalagi terutama di Bali ini kan banyak sekali budaya-budaya yang Ya, memang ya, yang perlu dikembangkan. perlu dikembangkan gitu. Iya tuh berarti kan ya artinya ini murni semua buat tantangan Pak ya. Iya, iya, iya. Betul. Dan Nah, di samping Iya. itu, Ya, gimana Pak? di klub kami itu kan selain ada pembuat atau pengrajin alat-alat tradisional, kami punya penyembuh juga. Oh, Usade. penyembuh Pak. Iya, kami punya Apa penyembuh usade Husade. atau Ayurveda. Ayurveda. Ayurveda kita punya tim khusus. Nah, ini hasil dari produksi beliau. Oh. Kalau atlet kita ada yang kesleo dan sebagainya, beliau yang langsung menangani. Iya. Jadi cukup luar biasa kita punya tim atau klub di Jepun Bali itu. Oke. Oh, jadi ini kan ya kalau namanya atlet itu kan kadang-kadang tidak artinya ada risiko-risiko juga, misalnya pas memang keselio, kecapean, waktu jalan ngambil betul. anak panah itu dia Salah kesleo, posisi itu ya betul kita ya. pakai produk beliau. Nah ini produk ini sendiri, produk Bapak sendiri. Ya, produk dari tim kita, Tim- dari oh. Pak Urip namanya. Jadi beliau ini yang- herbal juga nih Pak ya? Iya, iya, herbal. Cimplang, lemon grass oil. Nah ini bahan-bahannya dari mana nih Pak? Artinya dibuat menggunakan Bahan-bahan bahan apa itu? tradisional yang kita pakai, kayak serai dan sebagainya. Oke. Dari Obat luar, keselio, pegal-pegal, kesemutan. Nah Pak, Oke. kalau sobat-sobat sportif yang ada di segala penjuru yang menonton nih, misalnya nih, apalagi atlet panahan misalnya, mau membeli ini misalnya atau membeli ya pokoknya apa yang Bapak jual ini kan cukup menarik kan? Iya, iya. Artinya bisa dipakai memang dia sebagai atlet misalnya, Iya. atau dia juga ingin mencoba Herbal. produk cimplang lemon tuh gimana? Kita menghubungi ke siapa atau gimana? Kita kebetulan punya Instagram, bisa. Instagram ada Pak ya? Ya, bisa melalui itu atau melalui klub kita Jepun Bali tradisional. Oke, bisa. Jepun Bali itu alamat di mana Pak? Sekarang alamatnya di Jalan Muding Mekar, Muding Mekar. Komplek PU Selatan nomor 2.
Ada nomor HP atau WhatsApp yang bisa dihubungi Pak ya? Ada nomor HP di sana. Nah mungkin nanti bisa disampaikan nomor WhatsApp atau HP-nya. Sudah ada di sana. Karena memang bagi sobat sportif yang berminat untuk membeli ini atau mengkonsumsi ini bisa langsung menghubungi itu. Nah, ini saya ngeliat tadi Pak ya, olahraga panah itu sepertinya tadi yang tayangan terakhir itu Bapak sendiri tadi Pak ya? Iya. Tidak hanya berolahraga panah, mungkin ada apa ya? Iya. Olah jiwa atau apa tuh Pak? Coba mungkin Bapak bisa ceritakan Pak. Silakan. Kalau olahraga tradisional, panahan tradisional itu kan di samping olahraga kan kita mengolah rasa. Oke. Jadi rasa ini yang perlu ditumbuhkan sehingga mencapai prestasi yang maksimal. Jadi tidak sembarang memanah saja, tapi rasa, hati, jiwa itu dimasukkan ke artinya seperti sebelumnya tadi kan ada produk sepatu olahraga running berkeringat. Mungkin panahan itu tidak berkeringat, tapi itu artinya olahraga juga kan. Artinya bisa membuat badan kita lebih sehat, badan kita lebih segar seperti itu Pak ya. Tadi makanya istilah Bapak adalah mengolah raga dan mengolah rasa. Berarti orang-orang yang stres itu mungkin memanah itu jadi hilang stresnya Pak ya? Iya bisa jadi. Ada beberapa anak-anak kita kan ada hiperaktif itu anak-anak itu bisa lari ke sini dia. Tuh, sobat. Salah satu terapi. Sobat sportif, ada pesan dari Pak Anom nih bahwa ya sekarang ya terapi. Ya betul, anak-anak yang hiperaktif, mungkin kita mengistilahkan anak-anak yang ini kan berkebutuhan khusus ya. Berkebutuhan khusus itu bisa disembuhkan atau bisa istilahnya dilatih untuk olahraga betul agar mungkin dia hiperaktifnya bisa disalurkan kepada hal yang lebih positif gitu kan Pak ya. Tuh. Nah mungkin sebelum ini Pak Nimpe ya, karena ini kan nanti akan saya berkunjung nih Pak, nanti di akhirnya saya akan berkunjung juga di stand Bapak, terus nanti mungkin Ibu juga bisa. Nah mungkin ada pesan dan pesan khusus yang Bapak bisa sampaikan? Pesan khusus dari saya meminta masyarakat kita, ayo bersama-sama melestarikan olahraga tradisional yang kita miliki. Nah itu pesan Pak, betul. Apalagi anak-anak milenial sekarang Pak ya. Betul. Jadi artinya banyak ragam budaya yang kita miliki. Jadi artinya ya tidak hanya Bapak yang ikut melestarikan. Harusnya nanti generasi muda, generasi milenial sekarang kan sudah mulai memperkenalkan atau menggunakan itu. Oke. Cakep Pak. Keren. Oke. Terima kasih Pak Anom. Oke, sobat sportif, kita akan kembali lagi setelah jeda ini dengan berbagai produk-produk yang lain. Salam olahraga.